Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Eh, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Depok Digital Center. Kita event ini memang rencananya kita akan terus adakan rutin ya setiap seminggu sekali karena memang membuat iklan itu kan nggak bisa hanya sehari 2 hari kemudian jadi, itu butuh proses yang cukup panjang, maka acara ini sebetulnya reboan. Reboan itu dalam arti kita akan ketemu seminggu sekali, nanti kita sharing, kita ngobrol, kita lihat progresnya seperti apa, sambil juga diisi memperbanyak konten supaya lebih banyak orang yang tentunya khususnya warga Depok yang tahu ya bagaimana caranya membuat sebuah konten di YouTube dan tentunya menghasilkan. Kita ingin ubah mindset dari kita sebagai orang yang mengkonsumsi dari konten YouTube, tapi kita yang memproduksi dan menghasilkan. Intinya seperti itu. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Fauji. Saya di sini sebagai salah satu pendiri di Depok Digital Center dan juga sebagai fasilitator untuk khusus Akademi YouTube Marketing. Kenapa sih dinamakan Akademi YouTube Marketing? Digital itu terus bergeser ya dari dulu mungkin di tahun 2014, 2015 itu kita masih pakai Facebook, iklan masih bisa di Facebook, gratis ya, masuk ke grup, kemudian kita ngirim konten. Nah, kemudian di 2017-2018 sudah beralih ke Instagram, sampai 2019 juga masih bagus di Instagram. Tapi semenjak beberapa tahun belakangan ini, 2020 sampai sekarang ini, sebetulnya sudah beralih ke YouTube, teman-teman. Kenapa sih YouTube? Karena YouTube itu ternyata memang orang Indonesia itu senangnya nonton ya, gitu, senangnya nonton dan sekarang memang sudah tidak terbatas lagi dengan persoalan kuota ya. Jadi perkembangan Google juga terus memperbaiki bahwa YouTube nonton video juga tidak terlalu boros ya. Maka banyak yang memanfaatkan YouTube sebagai tools marketing. Atau ada juga sebetulnya selain YouTube tuh TikTok. Tapi terlalu banyak nanti kita bahas, mungkin ke depan akan kita perbaiki. Akan kita tambah terus gitu. Nah, teman-teman, apa sih sebetulnya yang akan kita pelajari di Akademi YouTube Marketing ini? Sebetulnya banyak banget ya, banyak sekali modulnya, modul yang akan kita pelajari itu. Tapi konsepnya adalah kita tidak akan habiskan ini semua dalam satu waktu. Jadi mungkin bisa jadi karena kita sebutnya ini adalah reboan, jadi bisa jadi ini adalah akan ada pengulangan-pengulangan terus. Jadi ada pengulangan. Mungkin saat ini kita bicara SEO YouTube, besok kita bicara masalah video, kita riset keyword, kita ini dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan terus-menerus dan juga momen rebuan ini adalah momen di mana teman-teman juga bisa bahasanya ya, store tugas atau konsultasi ya, itu bisa juga seperti itu. Insya Allah saya memang sudah menyiapkan waktu setiap Rabu malam itu untuk bertemu teman-teman, khususnya teman-teman UMKM di Depok, bicara tentang marketing digital ya, salah satunya adalah melalui YouTube. Nah teman-teman, apakah memang sebetulnya bisa jualan lewat YouTube? Ini saya tentu berani untuk menyampaikan materi ini bukan cuma karena saya beli beli modul kemudian saya jelaskan ke teman-teman ya, tapi karena memang saya juga sudah mempraktekkannya. Nah, nanti saya tampilkan. Kita sepakati dulu, mungkin saya juga tidak akan lama, kita setiap rebuan itu maksimal 60 menit, itu sudah cukup.
supaya nanti sisanya kita bisa diskusi di grup atau bisa juga japri saya. Nah, teman-teman, apakah betul bisa gitu kan? Saya ingin memperlihatkan channel saya. Mungkin channel saya ini bukan channel yang didapatkan dari pendapatan Google AdSense-nya, karena subscriber-nya juga kecil. Ini subscriber-nya cuma 2.000 ya. Cuma 2.170 subscriber ya. Nah, ini kecil banget. Jadi kalau mau dapat uang dari iklan AdSense di YouTube ini nggak mungkin dapat. Ini nggak akan mungkin dapat. Ini saya kasih lihat aja ya ininya. Berapa sih sebetulnya, saya juga udah lama nggak pernah lihat uangnya nih dari channel ini. Tapi ada uangnya sebetulnya. Saya belum pernah gajian karena kecil banget. Ini share saya udah kelihatan kan ya? Iya, udah. Oke, oke. Nah, apa namanya? Ini kecil banget kalau dapat uang dari Google AdSense-nya itu kecil ya. Sebentar. Kita lihat analitiknya. Tapi channel ini tuh ada terus traffic-nya. Nah, ini ya, kayak ini ya. Jadi di 1 bulan terakhir itu ada 7.300 penayangan. Walaupun saya ini udah sebetulnya sudah hampir 2 bulan tidak pernah mengisi konten ini. Tidak pernah membuat konten untuk channel ini. Tapi karena saya sudah menumpuk konten cukup banyak di channel ini terus ada gitu. Dan nanti saya jelasin kenapa saya bisa mendapatkan uang dari channel ini. Nah, kalau kita mau lihat dari AdSense ini kecil, makanya teman-teman tuh main YouTube, kalau menurut saya, itu kita tidak selamanya berpikir harus mendapatkan uang dari YouTube gitu. Karena kalau kita mau, nah ini saya baru dapat 480.000 teman-teman. Ya, ini 480.000, 3 kali lipatnya baru saya gajian di YouTube. Nah, karena harus 1,3 juta kan. Nah, kita tidak ngambilnya dari sini, kita tidak ngambil dari sini. Karena kalau ngambil dari sini, ini butuh mutu kerja keras yang luar biasa. Apalagi kondisi YouTube sekarang ini kita bersaing dengan apa namanya? Kita bersaing dengan gede banget dah pokoknya pesaingnya ya. Selain artis, sekarang perusahaan-perusahaan media juga sudah bermain ke YouTube gitu. Ini berat banget. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan uang dari YouTube? Saya mendapatkan uang dari YouTube itu saya membuat konten-konten edukasi. Ya. Saya membuat konten-konten edukasi di mana konten-konten edukasi ini ya itu bisa mendapatkan income untuk saya. Nih saya kasih lihat video teratas nih teman-teman nih. Jadi saya bikin edukasi itu membuka usaha ekspedisi dari rumah, ya, modal kecil. Cara membuka usaha ekspedisi dari rumah. Ide bisnis rumahan modal 2 juta. Berapa keuntungan ketika join multi kurir? Penjelasan singkat tentang multi kurir. Nah, jadi saya main ini. Jadi saya punya sistem, teman-teman, ya. Sistem ini saya soft screen dulu. Ini bisa nggak sih? Enggak ya? Nggak tahu. Sebentar, saya login dulu. Oke. Nah, saya punya sistem, namanya sistem MMBC. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar ya sistem ini ya. Nah, sistem MMBC ini adalah sistem sebetulnya awalnya itu untuk travel ya, tiket pesawat, kemudian hotel. Jadi kita bisa beli tiket pesawat di sini, kemudian kita bayar. Ya mungkin kayak mirip-mirip kayak Traveloka, tiket.com, seperti itulah ya. Nah, cuma
berkahnya sekarang itu di sistem ini adalah kita punya namanya sistem MMBC Express. Jadi bisa mengirim paket ya, paket itu kita bisa jasa pengiriman barang. Misalkan saya di sini di Sawangan Depok, kemudian saya mau ngirim ke misalkan ke Cikarang ya, Cikarang Utara. Ini misalkan 1 kilo, nah kemudian saya klik, kemudian nanti muncul. Jadi kelebihan sistem ini adalah kita bisa membuka jasa pengiriman barang dari rumah, hanya modal spanduk sama sistem ini, sama timbangan, dan nanti dijemput oleh ekspedisi-ekspedisi ini. Jadi satu sistem ini bisa menerima, ada Si Cepat, ada JNE, ada Ninja, ada Antar Aja, kemudian ada Lion Parcel, RPX, JNT, gitu kan. Tuh, jadi komplit, dia hampir 10 ekspedisi sudah ada di sini. Nah, ini kan jadi menarik ya. Ini jadi menarik untuk banyak orang. Sampai akhirnya saya membuat konten-konten edukasi di channel ini, ya, saya arahkan orang untuk membeli sistem ini, dan sampai hari ini saya sudah jalankan ini hampir 1 tahun. Itu sudah ada yang join di sistem saya ya. Itu 150 member. Ya. Jadi ada 150 member. Ini member-member yang sudah join melalui saya. Saya promosinya itu hanya di YouTube ya. Hanya di YouTube. Jadi untuk menjadi distributor itu, mereka membeli sistem di saya itu harganya adalah 1 juta. Jadi kalau ini ada berapa nih? Ada 6, 7, 8, terus. Kalau agen saya jual 400.000. Ini ada berapa nih ya? Ini ada 150. Artinya kalau ada 150 distributor, maka income yang sudah saya dapatkan dari sistem ini adalah 150 juta. Nah, ini sudah saya buktikan, dan saya menggunakan channel YouTube itu ada 2 channel ya. Ini channel yang pertama adalah channel Fauzi Ganim. Kemudian channel yang kedua saya pakai channel multi ekspedisi ya. 1 juta kurir. Sebentar, 1 juta. Nah, ini ada channel 1 juta kurir. Nah, ini channel saya nih. Ini mungkin subscribernya belum sampai 1000 ya, tapi view-nya lumayan. Udah 1000 view-nya. View di channel ini itu sudah cukup untuk orang bertanya untuk ingin menjadi agen atau distributor ya. Ya itu tadi buktinya ada 150-an orang yang bergabung menjadi distributor atau menjadi agen. Ini saya bikin konten-kontennya seperti ini. Ya, jadi cara mudah membuka jasa pengiriman. Ini saya buat ini. Sehari ada 2-3 video gitu kan. Nah, seperti ini teman-teman. Memang terkesan ada hard selling, ada soft selling. Nanti saya jelaskan. Nah, ini saya bikin video-video kayak gini ya. Dan ternyata ini ada income-nya teman-teman. Nah, jadi sekarang itu kalau bicara tadi terkait dengan Akademi YouTube Marketing ya, yang perlu diubah adalah mindset ya. Mindset YouTube Marketing itu bukan kita membuat channel YouTube, kemudian membuat konten, kemudian dapat duit dari YouTube, dari AdSense, bukan. Karena itu butuh lama kalau kita buat YouTube dari AdSense itu sangat lama. Kita nggak akan kekejar nanti waktu kita, malah yang ada menyerah karena mana kok nggak ada uangnya. Saya aja nih yang channel yang Fauzi Ganim itu, saya awalnya pengen mengejar mendapatkan AdSense dari YouTube gitu kan. Saya kejar 1000 dapat 1000 subscriber. Kemudian saya kejar 4000 jam tayang, kejar 4000 jam tayang. Cuman setelah 1000 subscriber, 4000 jam tayang, apalagi yang dicari gitu. Kalau memang nggak naik-naik juga, nggak kayak Hatta Halilintar ya sudah. Akhirnya ada meledaknya itu adalah channel edukasi saya gitu. Nah teman-teman, bagaimana caranya nanti? Teman-teman tuh yang pertama pasti tentunya ya, yang pertama yang harus dilakukan di sini
di Akademi YouTube Marketing itu adalah ya pasti adalah siapkan alat tempur ya. Ini bisa dicatat teman-teman. Siapkan alat tempur. Alat tempurnya ya tentunya adalah channel YouTube. Kemudian apa namanya? Aplikasi ya, aplikasi recording, HP ya atau kamera, terus aplikasi editing ya. Aplikasi editing. Sorry saya mute dulu ya. Nah, ini penting ya, ini penting. Ini tanpa ini teman-teman nanti akan sulit. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah tentukan produk. Nah, buat teman-teman yang sudah punya produk, ya sudah, berarti udah tidak pusing mencari produk. Tapi yang belum punya produk, ya silakan cari produknya. Maka nanti kita ada yang namanya riset produk. Nah, riset produk, kemudian kita mau main apa? Kita mau main dropship, kita mau main affiliate, kita mau main reseller kah? Atau kita mau jual produk sendiri? Ya, kalau saya itu kan jual produk sendiri. Yang tadi saya bilang, saya menjual sistem yaitu sistem ekspedisi. Nah, teman-teman bisa cari mau dropship, mau affiliate, atau mau reseller, itu bisa. Nanti ketika sudah menyiapkan alat tempurnya, sudah punya produknya, maka kita akan belajar cara membuat videonya. Cara membuat video termasuk juga bagaimana teman-teman itu bisa mengoptimasi channel teman-teman semua. Ya, ini nanti memang panjang ya. Nah, selanjutnya adalah riset keyword. Persis sama yang ada di sini, itu akan kita pelajari. Tapi memang tidak dalam satu waktu malam ini, teman-teman. Tidak dalam satu waktu malam ini. Yang kita akan tentukan saat ini adalah di malam ini adalah bagaimana teman-teman menentukan produk dulu, ya. Nah, yang saya kan ingin jelaskan apa sih dropship. Jadi dropship ini teman-teman nggak punya produk, ya, nggak punya produk, tapi ngejual produk orang, bahkan nggak nyetok juga di rumah. Nanti ketika ada yang beli, teman-teman baru order. Ini biasa ada di Tokopedia, di Shopee, ini ada dropship. Atau ada agent dropship. Nah, kemudian affiliate marketing ini adalah kita menjual biasanya itu produk-produk digital. Produk-produk digital di online tentunya. Contoh misalkan ada training e-course gitu kan, biasanya tuh kayak Dewa Eka Prayoga, Andri Andropia, itu pada punya tuh produk-produk digital, dia buka-buka e-course gitu. Nah, saya memang sering kali ikut e-course seperti itu gitu. Jadi termasuk apa yang saat ini saya sampaikan pun saya mengkombinasi antara pengalaman saya menjual melalui YouTube dengan modul ataupun pelatihan Akademi YouTube Marketing juga. Jadi saya kombinasi dan saya deliver ke teman-teman semua. Oke. Nah, reseller itu apa? Reseller itu kita ya misalkan kita mau jual hijab gitu kan, kita beli di Tanah Abang, kemudian kita stok, kita jual. Atau produk sendiri, misalkan di sini ada yang memproduksi misalkan sambal gitu kan, atau memproduksi apalah gitu, itu jual sendiri. Nah, terserah. Ini teman-teman tentukan sendiri. Nah, kalau saya bilang bagaimana cara untuk mencari produk atau meriset produk. Nah, meriset produk itu sebetulnya mudah ya, teman-teman. Kita tinggal lari ke marketplace sebetulnya. Kita lari ke marketplace, kita misalkan ke Tokopedia ya. Jadi di marketplace ini biasanya itu dikasih tahu produk-produk yang sedang happening ya, produk-produk yang
sedang banyak orang cari. Itu biasanya itu ada di produk terpopuler ya. Produk terpopuler. Nah, ini kan pencarian populer. Ini ada Redmi Note 10, iPhone, mikrofon HP, lemari pakaian yang kayak gini. Kelas prakerja ya. Nah, ini sebetulnya ini menjadi referensi teman-teman gitu. Ya memang pada akhirnya juga mikir kalau misalkan jualan di Tokopedia nanti gimana ya produknya. Sebetulnya saya tidak juga merekomendasi teman-teman ngambil di Topet karena banyak juga orang-orang yang saat ini sudah tahu ya Tokopedia. Kalau bisa sih sebenarnya kalau produk itu cari produk yang dibutuhkan oleh masyarakat ya saat ini. Produk yang dibutuhkan oleh masyarakat misalkan seperti produk-produk kesehatan karena sedang COVID kan. Nah, itu bisa diinikan gitu. Teman-teman yang pertama itu harus menentukan produk ya. Harus menentukan bagi catatannya ya. Jadi tentukan produknya, bisa di-riset, bisa dicari dan lain sebagainya atau mau jualan ini juga boleh, silakan. Itu silakan teman-teman. Nah, kemudian setelah contoh nih misalkan ya, saya mencontohkan aja. Kita mau jualan obat ya, misalkan. Kita mau jualan obat mata misalkan. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita meriset keyword. Kita meriset keyword. Ini penting ya, teman-teman. Kita mau jual obat matanya itu adalah keyword kata kunci utama nih. Ini disebut kata kunci utama obat mata. Nah, kita akan meriset kata kunci YouTube. Beda nih ya, kata kunci YouTube. Ini harus diriset. Gimana cara risetnya? Cara risetnya itu adalah pakai penelusuran YouTube. Ini yang paling gampang. Kenapa pakai penelusuran YouTube? Karena ini suggest yang diberikan oleh YouTube untuk kita membuat video-video. Atau gini ya, judulnya yang paling enak adalah judul yang saya lakukan aja ya. Saya ini adalah kalau saya buka YouTube itu di sini ya teman-teman, misalkan multi ekspedisi, multi kurir. Ini kalau multi kurir itu pasti yang kebuka itu adalah channel saya. Ini nih ya, ada Fauji Ganim. Nah, ini juga channel saya nih, multi ekspedisi. Ini dua teratas itu adalah channel saya. Ya. Nah, ini juga channel saya. Jadi di dalam satu tampilan terdepan ini channel saya itu bisa 4 sampai 5 sampai 6. Ini channel saya semua kan. Kenapa setiap hari itu selalu ada yang menghubungi saya? Atau misalkan saya bikin multi ekspedisi. Multi ekspedisi. Nah, multi ekspedisi ini juga kalau dibuka ini pasti channel saya. Ya. Ini channel saya, ini channel saya. Terus nah ini juga channel saya, ini video saya, tapi diambil sama orang. Ini video saya nih, itu kan saya tuh, tapi diambil sama channel Jahsi Channel. Ini kalau saya tuntut ini bisa sebetulnya. Lumayan itu. Gitu. Nah, karena ini slide saya, ini foto saya tuh kan saya lagi ngomong, tapi diambil sama dia kan. Tapi nggak usah lah, biarin. Nah, ini channel saya juga. Jadi channel saya banyak di keyword-keyword ini. Nah, fungsi teman-teman yang harus dilakukan sekarang adalah nih, selain siapkan alat tempur, bikin channel YouTube gitu kan, siapkan aplikasi recording, kamera, tentukan produknya mau jualan apa, riset kata kuncinya. Kalau saya misalkan saya itu bisnis
bisnis ekspedisi, atau bisnis kurir yang paling gampang, bisnis kurir. Nah, dari bisnis kurir ini saya akan mencari kata kunci YouTube-nya itu apa. Jadi seperti ini ya, bisnis kurir, bisnis kurir. Nah, ini kan ada penelusurannya nih. Ya, ini harus kita bikin videonya. Ya, jadi kita harus bikin video semua ini. Ini caranya ya. Ini langsung saya teknis. Jadi teman-teman saya nggak bikin presentasi materi, ya teori saya nggak bikin. Jadi kita ini langsung praktek. Maka kenapa teman-teman ini kita akan ketemu seminggu sekali? Karena kita akan praktek. Harapan saya nanti saya akan kasih PR, minggu depan kita ketemu, kita akan praktek punya teman-teman gitu. Jadi ini langsung praktek, mudah-mudahan langsung menghasilkan. Nah ini gimana caranya? Kalau ini keyword utamanya saya udah punya, saya klik di sini, nanti akan suggest pencarian muncul, kita laporkan prediksi, kita copy semua, ya, kita blok semua, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, ya, jadi saya udah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya tambahkan lagi kata kunci utamanya. Misalkan bisnis ekspedisi, misalkan bisnis ekspedisi. Bisnis ekspedisi, saya klik di sini, bisnis ekspedisi. Nah, ini kan banyak ya, bisnis ekspedisi barang, truk, pick up, JNT, modal. Ini saya klik laporkan. Ini muncul semua di sini. Kita copy semua, ya. Kita copy, kemudian kita blok, kemudian kita copy. Hasil kopian ini kita paste di sini ya. Sebenarnya nanti enaknya pakai Excel. Nah, ini sudah, nanti kita pilih-pilih ya. Saya pilih ya, kayak ini bisa ekspedisi kan keyword utamanya, ini nggak usah. Kemudian wahana, di sistem saya itu nggak ada wahana. Kemudian franchise, peluang, strategi, agen, rumahan, lokal. Oke, ini. Nah, ini sudah ada berapa nih? Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15. Ini hampir 20 ya. 20 kata kunci dari YouTube. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kata kunci yang sudah tersuggest di mesin pencarian YouTube di sini, ini adalah kata kunci yang orang sudah cari. Ya. Jadi orang tuh udah mencari ini gitu. Jadi ketika orang sudah mencari, maka potensi untuk video kita ditemukan oleh orang maka lebih besar. Nah, tugas kita saat ini adalah bagaimana kita membuat video-video tentang ini. Gitu loh. Ini saya mencontohnya produk ini ya. Jadi bagaimana kita membuat video-video tentang ini. Berapa jumlah video yang kita buat? Kita harus buat itu ya, kita harus buat tuh minimal 100 video. Wah, banyak banget gitu. Banyak lah, kan mau dapat duit kan. Kalau videonya yang dibuat cuma 1-2 ya nggak ada duitnya gitu. Saya bisa dapat 100 agen dan 150 agen dan distributor itu kapitalisasinya 150 juta. Itu dengan membuat 3 channel YouTube dengan masing-masing puluhan video, teman-teman. Itu baru puluhan ya. Dan saat ini saya stop karena saya lagi fokus di bisnis media online. Nah, lalu apa yang harus teman-teman lakukan? Ya seperti ini. Jadi riset dulu, misalkan teman-teman tuh jualannya adalah contoh, makanya yang awal tadi adalah setelah bikin channel YouTube-nya, kemudian udah siapkan alat tempurnya, tentukan produknya, apa yang mau dijual, kemudian riset kata kuncinya, kemudian temukan kata kunci itu di suggest YouTube.
cari sampai 100 kata kunci ya, 100 kata kunci yang akan menjadi judul di channel teman-teman. Ketika sudah ada 100, maka buat video. Nah, ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, itu adalah kita membuat video. Membuat video. Nah, bagaimana membuat video? Ada 2 jenis video ya. Video yang pertama itu adalah soft video ya, atau kalau bahasa marketingnya adalah soft selling. Yang kedua itu adalah hard video. Hard video itu ya hard selling. Nah, apa contohnya? Ya, contohnya ini. Ya, saya bikin benarkah multi kurir MMBC Express penipu? Ini kan sebetulnya informasi ya. Ini soft selling, teman-teman. Ini soft selling. Tapi di soft selling ini, ya, di soft selling ini saya tambahkan jualan juga. Jadi ada jualannya. Oh, ini udah ada iklannya ya. Ini channel ini saya nggak tahu. Ternyata channel ini udah ada iklannya, teman-teman. Saya belum pernah lihat nih channel ini. Oh, ada iklannya ternyata. Kaget saya. Soalnya nggak pernah saya lihat channel ini. Mudah-mudahan iklannya udah banyak ya. Ada duitnya itu, Pak. Ada duitnya. Nah, ini saya menjelaskan ya, menjelaskan. Tapi di sini ada jualannya, teman-teman. Nih, jualannya di sini, tuh kan. Jadi untuk informasi pendaftaran dan informasi lebih lanjut hubungi, ini nomor saya nih ya. Ini nomor saya. Jadi pasti dia akan nemu. Ini oh ternyata iya ya. Ini saya sebetulnya banyak kan yang bilang oh MMBC itu penipu, MMBC itu penipu. Ya tapi saya jawab bahwa ini nggak penipu loh, ini ada sistemnya. Ini saya buka sistemnya gitu. Oh, data mau habis. Nanti kita diskusi di grup WA ya, Mas. Nah, saya menjelaskan bahwa ini bukan penipu. Oh, ternyata dia, oh iya benar ini bukan penipu. Ini benar ada kejadian ya. Kejadiannya adalah saking banyaknya dia mendapat informasi bahwa sistem ini adalah penipu, bahkan tidak terdaftar di OJK dan lain sebagainya. Akhirnya dia cari di YouTube bahwa apakah MMBC ini penipu, muncul video ini. Kemudian dia menghubungi saya. Nanya, Pak Fauji, ini apakah benar penipu? Enggak, saya bilang. Saya handling, saya jelasin. Akhirnya dia join. Dia join jadi distributor. Lumayan, dapat 1 juta. Gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu, teman-teman. Itu kan banyak yang komen, kan ada 54 komentar. Ini banyak lah komen-komen kayak gini. Nah, biasanya dari komen-komen ini kita juga bisa membuat video lanjutan. Ya, misalkan, oh gimana saya bingung caranya, gitu kan. Ini kok nggak jelas. Ya, kita bikin video lanjutan. Tuh ini aja ada dia tuh kan Cahaya Express, dia juga member nih, komen di sini. Dia ngiklanin nggak? Dia ngambil ini nggak ya? Biasanya tuh ada yang ngasih nomor WA dia, akhirnya ngonteknya ke dia gitu. Saya nggak pernah ngecek kayak gitu. Karena tanpa saya halang-halangi pun, alhamdulillah setiap hari itu ada aja yang ngubungin gitu. Nah, jadi seperti itu hard selling, soft selling, atau hard selling itu harus jualan. Contoh misalkan kita udah punya produknya kita rekam, oh produk ini adalah produk herbal, habatus sauda, manfaatnya adalah ini contohnya kita buka ya, kita buka produknya. Nah, nanti produknya ini kayak gini, misalkan ya, ini ada makanan misalkan, ini adalah produk, kita rekam aja sendiri. Misalnya ini nabati AHA, ini nabati ini enak loh, ini kayak gini. Nanti kalau mau beli, kita siapkan nomor teleponnya, mau beli sini ya, atau kasih ke description. Nah, bisa seperti itu hard selling. Lalu, apakah kita harus membuat soft selling atau hard selling? Saran saya adalah lebih banyak soft selling. Karena orang mau tidak mau juga senangnya itu edukasi ya. Tidak semuanya senang dengan hard selling. Tapi kita selipin, misalkan dari 100 itu, ada hard selling-nya misalkan ya 20% cukup. Soft selling juga ya, tetap juga kita ada jualan. Nah,
Ketika teman-teman sudah membuat video ini sebanyak 100 ya, nanti kita mungkin minggu depan lebih teknis lagi bicara masalah ini ya, teman-teman. SEO. SEO itu adalah search engine optimization. Optimization ya. Optimization. Sama seperti online ya, mungkin di sini Mas Sidik ya tahu karena punya Betawi Post itu harus SEO juga. YouTube juga ada SEO-nya. SEO di YouTube, SEO di YouTube itu contohnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini ya. Bagaimana description-nya itu harus sesuai ya. Description-nya harus sesuai. Ini harus seperti ini, harus menjelaskan. Kemudian harus ada call to action-nya ya, bisa dikasih nomor WA, kemudian dikasih hashtag. Kemudian di sini juga ada tag sebetulnya, kalau kita buka itu ada tag. Terus harus ada thumbnail-nya. Nah, itu kita akan belajar pelan-pelan. Intinya adalah kita nggak bisa sekaligus 1 jam di pertemuan awal, kita lakukan itu, kita akan terus ke depan nih, nggak saya yang menjelaskan ini ya. Tapi ke depan saya ingin adalah teman-teman sudah bisa menjelaskan produk teman-teman. Nah, jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya. Mungkin kita bisa diskusi, masih ada waktu sekitar 21 menit untuk kita diskusi sebelum nanti kita akhiri, dan saya akan berikan tugas buat teman-teman untuk bisa dieksekusi selama 1 minggu ke depan. Silakan buat yang mau sharing atau bertanya atau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauzi, saya boleh nanya sedikit, Mas? Oh ya, ini Mas Sidik ya? Ya. Silakan, Mas. Mas, saya dulu sebelum sibuk dengan online, saya itu sempat iseng-iseng bikin YouTube kan. Iseng-iseng bikin YouTube, saya isi konten lagunya Metallica, terus saya combine sama lagunya Balonku Ada 5, dan itu yang ngisi suara anak saya. Nah, itu secara nggak sengaja ternyata viewernya banyak. Sebelum aturan-aturan YouTube begitu rumit seperti sekarang ini, dulu itu masih gampang banget, nggak ada harus subscriber sekian, harus jam tayang sekian, nggak ada dulu itu. Akhirnya saya sempat, sebelum ada youtuber seperti Atta Halilintar, terus sama yang lainnya, itu saya sempat dapat 1 juta, sekitar 1.250 kalau nggak salah. Akhirnya karena dikomplain, akhirnya pihak manajemen Metallica itu tahu bahwa itu memakai konten video dia gitu loh. Akhirnya dikomplain dan kita harus berbagi monetize sama pihak Metallica. Akhirnya daripada saya bikin kaya orang yang sudah kaya, akhirnya kontennya itu saya turunkan. Nah, habis itu saya udah nggak, waktu itu kan saya masih sibuk di radio sama di televisi kan. Jadi saya masih iseng suka bermain-main konten gitu kan. Tapi setelah saya pegang website sendiri, bikin website sendiri, akhirnya saya udah nggak update soal aturan-aturan di YouTube. Nah, kemarin itu rupanya anak saya yang bungsu itu tertarik sama bikin konten-konten YouTube yang tema-temanya macam si Ani Nurhayani. Terus dia bikin sendiri. Nggak pernah saya ajari dia bikin sendiri, masih SD anaknya. Bikin sendiri. Terus akhirnya terakhir dia ngomong ke saya, Pak, kok ada iklannya ya di
konten saya. Nah, itu jadi duit itu. Cuman kamu monetize enggak? Saya bilang gitu kan. Dia belum ngerti soal itu. Makanya karena saya udah nggak update soal aturan-aturan YouTube itu, gimana Mas? Kalau untuk melihat itu iklan jadi duit atau enggak itu gimana caranya? Makasih. Ya, terima kasih Mas Sidik. Berarti ini kita bicara pendapatan dari AdSense ya Mas ya? Ya, benar. Oke. Kalau AdSense itu Mas, kalau kita mau lihat ini ada uang atau enggak gitu. Yang pertama pasti kita masuk ke dashboard ya Mas, ke YouTube Studio. Nanti di YouTube Studio itu eh, kita ada yang namanya menu monetisasi Mas. Sebentar, ini agak lama ya. Nah, ini dashboard YouTube. Nah, di sini ada menu monetisasi. Kalau sudah iklannya itu muncul, maka tampilannya seperti ini. Monetisasi channelnya udah tampil seperti ini. Ini sudah termonetisasi. Makanya di sini kita sudah punya AdSense ID, ya kan? Nah, kemudian kita sudah diminta untuk memberikan rekening untuk pembayaran, gitu kan? Ini akan dibayar setiap tanggal 21 sampai 26 setiap bulannya. Nah, ini ada info-info pembayaran. Lalu bagaimana kita tahu bahwa ini udah ada uangnya? Ini udah seperti ini. Tapi kalau misalkan kita belum muncul iklan ya, belum ada iklannya, maka di sini nih keterangannya masih masih harus mengejar 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Nah, itu keterangannya di situ. Ya, kalau belum termonetisasi. Itu kejar aja dulu. Kejar sampai 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Nah, yang tadi saya bilang, kemudian kalau channel yang tadi anak Pak Sidik itu sudah termonetisasi, maka di analisis channel ini muncul ada menu pendapatan dan ada uangnya Mas Sidik. Kayak saya ini kan 28 hari dapat 81.000 selama 28 hari. Ini kecil banget gitu, karena saya nggak optimisasi ininya channel ini. Nah, kita bisa lihat pendapatan selama sepanjang waktu lah dari awal ya. Dari awal ini dimonetisasi, saya bilang tadi, ini baru dapat 480.000. Lalu, bagaimana uang ini bisa masuk ke rekening kita? Uang ini akan masuk ke rekening kita ketika sudah mencapai minimum payment dari Google, Mas. Itu minimum payment itu 1.300.000. Jadi kalau udah 1.300.000 ada di sini, itu otomatis tanpa kita request, Google itu akan transfer di bulan berikutnya berkisar di tanggal 21 sampai tanggal 25, Mas. Karena kita sudah masukkan nomor rekening. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan belum sampai 1.300.000, itu nggak akan ditransfer sama Google. Sampai kapanpun nggak akan bisa ditransfer. Nah, jadi seperti itu yang perlu dicek sama akun anaknya Mas Sidik. Itu bisa dilihat di dashboard ini. Ini tinggal tadi saya masuk ke dashboard ini, kemudian lihat di analitiknya apakah sudah ada duitnya. Kalau udah duitnya berarti tinggal diproses, Mas. Ya, diproses di sini nih. Monetisasi ini nanti diminta masukkan nomor rekening, masukkan KTP, seperti itu. Berarti ini ya, nggak beda jauh dengan aturan sebelumnya ya. Cuman kan kalau saat itu ketika saya dapat monetize itu, saya dapat notifikasi ke email biasanya. Dapat notifikasi email untuk meminta akun YouTube-nya dimonetize gitu kan. Awalnya saya abaikan gitu loh. Saya pikir wah ini
emailnya email bahasa Inggris. Saya kan curiga juga kan banyak spam-spam yang dikirim di luar negeri kan, makanya saya abaikan awalnya. Tapi lama-lama saya penasaran waktu itu. Penasaran, saya cek benar nggak sih ini tipu-tipu atau spam atau apa. Akhirnya ternyata memang benar dari YouTube gitu. Makanya akhirnya saya monetize dan jadi uang. Waktu itu masih bisa kok saya narik itu 1.250.000 itu masih bisa. Dan sekarang di akun saya itu uangnya itu masih ada 143.000 kalau nggak salah. Tapi karena saya udah nggak update lagi kontennya, akhirnya ya penghasilannya ya tetap segitu aja gitu loh. Iya, iya. Iya. Jadi memang itulah apa namanya problemnya kita bermain YouTube hanya ingin mengandalkan AdSense, Mas. Itu ya saya sih sebetulnya saya tidak mengecilkan semangat teman-teman semua ya. Saya tidak mengecilkan semangat teman-teman. Tetap itu juga bisa dilakukan. Tapi dengan kondisi yang seperti saat ini saya mau sharing juga nih ya. Ada channel teman saya. Itu namanya adalah channel, sebentar supaya nggak apa-apa sini deh. Ini channel teman saya, dia full dari monetisasi ya, dari AdSense lah ya. Itu dulu pernah dapat 20-30 juta sebulan. Tapi sekarang karena dia lama tidak dikelola, karena dia ngebangun rumah, We Are Millennial ini kecil jadinya. Tuh cuma 55, 98. Ini aja dia udah 2 minggu nggak update. Karena dia lama, hampir 1 tahun nggak membuat konten. Karena dia mainnya ini kan main video-video yang apa ya istilahnya basi, karena juga berita selebritis ya. Itu penghasilannya turun gitu, turun banget. Ya kalau udah kayak gini susah, apalagi kita nggak punya tim desain, kita nggak punya tim editor, nggak ada kameramen dan lain sebagainya gitu kan. Ini banyak persiapan. Nah makanya yang mindset dari Akademi YouTube Marketing ini tuh bukan ke situ, kita bukan ke AdSense ya. Kita bukan ke AdSense. Jadi kita itu adalah menjual produk jasa yang kita miliki melalui platform YouTube. Gitu. Ya, kalau dulu teman-teman mungkin jualan di Facebook, jualan di Instagram, ya kan? Jualan di WhatsApp. Nah, sekarang bagaimana kita jualan di YouTube? Bagaimana caranya? Caranya yang tadi saya jelaskan. Cari dulu produknya, bikin channelnya. Setelah channelnya dibikin, riset kata kuncinya yang tadi saya bilang. Misalkan teman-teman jualan obat mata, riset di YouTube. Nanti bikin 100 video. Bikin judulnya aja dulu, jangan bikin videonya dulu. Bikin judulnya. Misalnya planning kita mau bikin video tentang produk kita sebanyak 100. Ya, sebanyak 100. Lalu gimana Mas Fauji? Saya udah bikin judulnya, nanti ngobrol lagi sama saya. Kita diskusi di grup. Kita kan ada grup WA ya. Mas, ini udah bikin Mas di Excel nih, rapihin Pak. Jadi judul-judul ini Mas Fauji, ini tugas saya sekaligus saya sampaikan ya. Tugas sekarang adalah yang pertama tentukan dulu produknya apa. Bapak, Ibu mau jualan produk apa? Ya. Tentunya ya kalau bisa produk yang bisa dijual secara online, itu syaratnya. Jasa, kalau mau jasa apa? Misalkan ada yang jual misalkan jasa perbaikan komputer, nggak apa-apa, bisa. Atau jasa cleaning service, apapun yang bisa dijual secara online, tentukan Pak. Tentukan jasa, tentukan produk. Udah tahu, bikin channelnya Pak. Nah, bikin channel itu seperti ini. Khusus aja langsung. Misalkan Bapak jualnya adalah menjual misalkan jual sepatu ya. Jual sepatu Depok, ya. Nggak tahu ya, Depok mungkin punya produksi sepatu kali ya. Nah, jadi nanti channel YouTube-nya itu Pak, nama channelnya itu langsung Pak.
Misalkan nama channelnya itu adalah Sepatu Depok Keren. Nah, channelnya ini langsung, Pak. Nah, logo bisa kan di aplikasi smartphone itu kan banyak logo. Nah, kalau channel udah jadi, laporan Pak ke saya Pak di grup. Mas Fauji, saya udah jadi nih channel YouTube-nya ya. Saya mau jualan sepatu Depok Keren namanya. Oke. Nah, nanti saya akan mengarahkan Bapak. Nah, Bapak sekarang selanjutnya tolong Pak riset keyword di YouTube, Pak. Caranya tadi saya jelaskan. Kalau yang baru masuk, nanti saya masukkan video ini di YouTube, Bapak bisa tonton lagi. Bikin 100 judul. 100 judul ya, nih kayak ini nih. Bapak bikin 100 judul rencana. Ini baru rencana, Pak. Jadi jangan mikir, oh gimana bikin videonya susah. Jangan, Pak. Bikin rencana judulnya aja dulu. Kalau bikin rencana kan gampang ya, nggak mikirnya gitu, nggak sulit. Cuma ini juga nulis kan, ngetik 100 rencana judul video. Nah, kalau sudah selesai 100 rencana judul video, japri saya lagi di grup. Mas Fauji, sudah Mas? Oke. Baru nanti selanjutnya saya akan bantu Bapak membuat videonya, Pak. Nah, videonya bisa dua jenis, soft selling atau hard selling. Insya Allah dari cara seperti ini kita bisa mendapatkan income, Pak. Yang tadi saya jelaskan, saya bisa menjual sistem keagenan multi ekspedisi itu sebanyak 150 distributor dan agen. Saya jual satu distributor itu 1 juta, Pak. Nah, itu salah satu contoh yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Saya mau baca chat dulu ya. GMM hadir, wah, mantap GMM. Insya Allah nanti gmmoke.com. Penontonnya sudah lebih 6.000, Mas. Ya, kayaknya ini yang tadi ya sudah banyak ya. Halo, info untuk ketentuan YouTube. Sekarang biarpun subscribe masih sedikit, YouTube bisa menampilkan iklan tetapi tidak menghasilkan uang. Jadi tetap merujuk ketentuan yang berlaku 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, iya ya. Ya memang seperti itu. Ada grup WA-nya nggak admin? Ada. Nanti yang belum masuk grup WA bisa japri ke saya ya 0899 997499. Nanti saya masukkan ke grupnya. Selamat malam ya. Nanti ada ininya ya, ada replaynya. Nanti replaynya ini saya upload di channel Depok Digital Center. Teman-teman yang nanya boleh di chat ini supaya langsung saya jawab. Pak Henry ada grup WA-nya, amin. Pak Fauji, boleh gabung. Pak Yosi, boleh. Selamat Pak. Oke. Sudah habis. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Di sini ada yang sudah punya produk? Boleh yang sudah punya produk? Ya, silakan Pak Aris. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya sebenarnya Pak Yosi Mas nih Mas, pakarnya Mas di GMM nih. Wis, mantap Pak. Saya mau bertanya untuk hard selling ya. Iya. Oke. Kalau saya katakanlah sudah memiliki satu video gitu untuk satu produk. Ya. Kemudian akan kita record sebelum kita upload, kita record misalkan ini bicara teknis ya Mas ya, saya agak awam sekali gitu. Kemudian itu kan secara teknis kan bisa ya disatukan dengan video tambahan gitu, editing lah gitu ya, diedit lah gitu ya. Jadi ada hard video yang menampilkan suatu produk dengan tampilan yang sudah lengkap misalkan dari dia cara pembuatan misalkan atau dia testimoni katakanlah terhadap produk tersebut ya. Testimoni terhadap produk, kemudian kita doubling gitu loh Mas. Itu bisa terjadi nggak Mas ya? Doubling secara audio video gitu Mas. Oh, iya.
Bisa, Pak. Jadi itu sebetulnya teknis ya, Pak. Iya, iya. Ya, itu teknis. Jadi teknisnya itu mau bikin ini sebenarnya teknis pembuatan video jatuhnya, Pak. Iya. Itu bisa shoot shoot langsung langsung dari HP atau dari kamera. Mau pakai dubbing ya, mau dubbing voice note, kemudian videonya kita masukin, kita edit, misalkan pakai Filmora gitu kan, Filmora atau pakai Kain Master yang ini yang gratis-gratis nih Pak ya, ini Kain Master, terus atau pakai Camtasia ngeditnya itu bisa. Atau bisa juga ini Pak, screen record. Screen record. Nah, screen record itu ini yang sering saya lakukan. Karena saya senangnya itu edukasi seperti ini, saya itu sering melakukan screen record itu menggunakan aplikasi Bandicam atau saya juga pakai Camtasia. Jadi saya ngomong aja, ini video-video saya yang di channel ini tuh saya lebih banyak bikin video, kemudian saya ngomong, saya sambil jelasin. Makanya tuh kalau saya seneng tuh ngisi materi itu, kalau lagi di workshop juga, workshop konten kreator ya, saya nggak pernah bikin materi, Pak. Jadi karena saya senengnya itu udah buka notepad, kita jelasin yang ada di pikiran kita omongin sambil di-record. Nah, saya makanya bikin banyak video-video edukasi kayak gini nih. Tuh. Atau saya ngomong langsung, ada kamera, saya ngomong, oh ya bisnis multi kurir tuh kayak gini, channel, oh begini. Nah, itu saya seperti itu. Nah, tinggal kemampuannya, Pak. Jadi ada yang seneng tampil di kamera, ada yang seneng suaranya doang, ada yang seneng sama sekali nggak ada suaranya juga ada, Pak. Jadi foto-foto videonya digabungin, kasih musik yang boleh sama YouTube kan ya. Ada yang kayak gitu, Pak. Jadi itu teknis, nanti lebih dalam lagi mungkin di minggu-minggu berikutnya, insya Allah. Oke. Seperti itu, Pak Haris. Siap, terima kasih. Jelas, Mas. Udah ada kebayang, Pak, mau jualan apa, Pak? Ada, Mas. Oh gitu, jualan apa, Pak? Minuman lah gitu. Yogurt, Mas. Ya? Yogurt. Oh, yogurt. Iya. Oh, boleh, Pak. Keren. Itu yang paling enak tuh yogurt itu ini, Pak, misalkan produknya ya. Kemudian produknya di syuting, dijelaskan, oh, baru yogurt ini adalah begini. Nah, sama konten yang soft selling-nya, Pak. Nih, soft selling ininya. Ini diperbanyak. Seperti apa? Seperti misalkan manfaat minum yogurt. Itu. Terus manfaat yogurt untuk kesehatan. Tips minum yogurt itu sehari berapa kali gitu kan. Menyimpan yogurt itu yang baik di mana. Nih kayak gitu, Pak. Kadang orang kan udah punya yogurt tapi dia nggak tahu nih baiknya nih yogurt tuh di seperti apa, atau misalkan yogurt dicampur dengan makanan apa, bahan apa, jadi makanan apa. Kan bisa seperti itu ya. Nah, itu menjadi bahan untuk Bapak membuat 100 video ini, Pak. Saya bisa menggaranti sebetulnya. Saya bisa menggaranti ketika video itu sudah ada 100 yang tertanam di channel Bapak, dan secara konsisten ya Pak ya. Ini 100 ini kalau Bapak punya tim 1 bulan bisa tercapai. Tapi kalau tidak punya tim mungkin 2-3 bulan lah. Artinya sekitar sehari 2 video Bapak produksi itu bisa tercapai. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah setiap video itu harus description-nya jelas, judulnya juga harus jelas, kemudian tag-nya, kemudian subtitle dan lain sebagainya. Yang saya bilang itu adalah search engine optimization di dalam satu video itu harus betul-betul jelas. Saya garansi ini bisa tercapai, Pak. Itu bisa ada penjualan. Bahkan sebelum 100 video pun bisa ada penjualan.
Seperti itu Pak Aris. Satu lagi boleh Mas? Boleh Pak. Ini saya agak bingung juga nih, belum jelas sekali masalah perbedaan antara soft tadi dengan hard tadi Mas gitu. Ini di mana bedanya ya? Soft dengan hard disatukan misalkan atau mungkin berbeda dalam fungsi? Beda Pak, harus dibikin berbeda. Kalau hard selling itu Bapak langsung to the point yang tadi saya bilang. Misalkan ini yogurt ya Pak. Iya. Nah, yogurt, jadi Bapak misalkan langsung ngejelaskan yogurt ini. Halo, selamat datang di Haris Shop misalkan. Di channel ini saya memiliki produk yang namanya yogurt. Nah, yogurt ini adalah yogurt yang rasanya nikmat dan harganya juga terjangkau dan memiliki banyak khasiat. Nggak panjang Pak, sekarang bikin video itu 2-3 menit cukup. Nah, teman-teman jika ingin mencoba yogurt ini bisa dipesan di sini, di nomor ini. Itu adalah nomor saya. Kemudian bisa juga baca-baca tentang detail tentang yogurt di website saya. Website saya adalah www.blablabla.com. Atau bisa juga hubungi saya di kontak yang ada di description. Nah, itu hard selling, Pak. Itu hard selling, Pak. Nah, tapi kalau soft selling nih ya, Pak. Soft selling tuh misalkan kita rekam gini. Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di channel Fauji Ganim. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang manfaat sebuah minuman yang bernama yogurt. Mungkin teman-teman semua udah tahu bahwa yogurt adalah minuman yang bla 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 bla. Yogurt itu memiliki manfaat. Manfaatnya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, kemudian manfaat lainnya bla 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 bla. Nah, kemudian teman-teman jika ingin Bapak ini ngomong ceritanya, ini jelasin tentang manfaat, tentang khasiat. Nah, terus di ujung nih Pak, baru selling. Nah, jika memang ingin coba yogurt, saya juga punya kok produk yogurt yang bisa dicoba oleh teman-teman. Yang tadi sudah jelaskan manfaatnya. Yogurt yang saya jual adalah ini gitu. Jadi di awal tuh jelasin dulu Pak. Jadi kita berbagi dulu. Kita berbagi terus tentang tips, tentang cara, manfaat, khasiat. Nah, itu disebut soft selling, Pak. Oke, prolognya adalah gitu ya. Secara umum lah yang disampaikan dulu ya. Iya, gitu, Pak. Nah, masyarakat tuh lebih seneng yang di mana antara 1 dan 2? Tergantung juga. Tergantung. Kalau orang yang memang mencari produk yogurt di YouTube, ya dia seneng video nomor 2 karena to the point kan. Oh ini video tentang yogurt nih. Ini yogurt apa nih? Gitu kan? Cimori kah? Apa gitu kan? Oh, udah jelas nih. Ah, yaudah deh gue mau coba yogurt ini. Tapi ada juga orang yang masuk ke YouTube tanpa disengaja kan? Masuk ke YouTube tanpa disengaja dia ketemulah video kita. Video kita menjelaskan tentang manfaat yogurt yang selama ini dia mungkin tidak tahu manfaat yogurt itu apa. Ternyata setelah dia mengetahui manfaat yogurt, khasiat yogurt, akhirnya dia mau mencoba. Oh, ternyata seperti itu ya. Mau deh gue coba gitu. Akhirnya dia menghubungi kita. Nah, sama seperti saya jualan bisnis ekspedisi kurir. Orang ini banyak yang di PHK. Nggak tahu nih dia mau bisnis apa. Udah deh gue mau, kayaknya jasa kurir ini lagi COVID, lagi susah nih. Lagi banyak nih peminatnya kan, meningkat nih. Orang pada belanja online. Gue mau bisnis kurirnya deh. Dia ngetiklah di YouTube bisnis kurir. Ketemunya video saya, Pak. Saya lebih banyak soft selling, mengedukasi bagaimana cara bisnis ekspedisi, bagaimana cara membuka jasa pengiriman barang. Itu video-video saya tuh. Tapi di situ setiap kali di ujung itu pasti mereka itu akan saya closing. Kalau yang mau buka silakan menghubungi ini. Nah, akhirnya dia menghubungi saya, Pak. Seperti itu, Kak Aris. Oh, oke. Jelas, Mas. Siap, jelas. Mudah-mudahan, Pak, channel YouTube-nya udah ada belum, Pak? Saya lihat sih channel YouTube ini belum ada, channel belum ada. Cuman yang saya punya di
bukan di antara ya. Jadi kalau misalkan skillnya di antara soft selling dengan hard selling, ini testimoni kelihatannya ini. Jadi para konsumen-konsumen misalkan testimoni mereka. Iya, bisa Pak. Soft selling itu. Bisa, Testimoni Pak. Iya. Oke, oke, oke. Lebih bagus justru. Soft selling itu artinya sudah ada yang mencoba, dan akhirnya orang mau mencoba kan. Oke, jadi bisa dipadukan dengan tambahan editing dengan masuk suara kita atau mungkin video kita di dubbing nggak pasal di situ ya. Iya, betul Iya. Pak. Oke, siap Mas Fauzi. Nah, Sementara- Bapak yang sekarang dilakukan Pak, itu produknya kan sudah ada ya? Iya. Nah, produknya sudah ada, Bapak bikin channelnya Pak. Oke. Langsung aja, misalkan channelnya Yogurt Depok atau Yogurt apa gitu kan. Iya. Nah, kemudian kalau channelnya udah ada, Bapak nanti saya bantu deh riset kata kuncinya. Wah. Gitu. Sampai nanti bisa menemukan 100 judul, Pak. Ya, kalau 100 judul udah dapet, baru kita nanti produksi videonya, Pak. Oke, Nanti mudah-mudahan di minggu ke depan tuh sudah ada video yang terupload di channel Bapak. Gitu, Pak. Oke, Mas. Siap, insya Allah. Baik, teman-teman, saya pikir itu dulu. Ini ada satu, karena kita udah lewat 8 menit, seperti janji saya tidak lebih dari 60 menit, karena kita akan ketemu lagi nanti. Oke, Mbak Intan, saya bacakan yang di chat ya. Dan saya jawab. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Intan Permata dari Depok. Lama ingin bertanya sebelum membuat konten untuk dimasukkan ke dalam video YouTube. Yang paling mendasar itu apa yang harus difikirkan? Oke, balik lagi tadi yang sudah saya jelaskan. Sebelum membuat konten video ya, itu sebetulnya nanti ini saya baru jelaskan itu adalah membuat 100 judul dulu. Ya, 100 judul. Ketika Mbak Intan tuh sudah punya produk apa yang mau dijual, kita nggak ngomongin AdSense ya Mbak ya. Jadi kita nggak, di sini kita nggak, yang namanya Akademi YouTube Marketing kita nggak ngomongin AdSense, tapi kita di sini jual produk. Karena kalau AdSense nanti beda lagi, kelasnya ada namanya YouTube Mastery. Ya, YouTube Mastery, tapi kita belum create itu, mungkin nanti. Nah, produk sudah ada, kemudian Mbak Intan bikin 100 judul ya. Nanti baru kita akan bikin namanya kerangka konten atau kerangka video. Biasanya kalau kerangka video itu diawali dengan opening gitu kan. Kemudian yang kedua adalah perkenalan. Ya, opening bisa sekalian perkenalan. Kemudian yang ketiga adalah konten inti. Kemudian yang keempat bisa call to action. Kemudian yang kelima itu bisa closing atau penutup ya. Tadi yang saya jelaskan di contoh videonya Pak Haris tentang apa namanya, tentang yogurt. Bisa dimulai dengan kalau misalkan kita menjelaskannya langsung, opening dulu misalkan. Assalamualaikum, selamat datang di channel Yogurt Depok. Perkenalkan, nama saya Fauji. Saya di sini adalah owner dari Yogurt Depok. Nah, perkenalan tuh, ya kan? Yogurt Depok adalah yogurt yang bla 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 bla. Kontennya bisa disampaikan tentang konten, misalkan produk ini terbuat dari bahan ini. Terus dijelaskan secara inti. Nah, baru call to action. Nah, teman-teman yang ingin mencoba produk yogurt ini bisa menghubungi nomor ini. Terima kasih, itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesederhana itu ya. Jadi jangan berpikir yang terlalu rumit. Harus dibikin dulu, nggak jadi-jadi gitu. Jadi 100 video ini jangan pernah dipikir yang ribet ya. Jadi mudah aja. 3 menit, 4 menit ngomong bla bla bla, selesai. Bikin lagi. Walaupun pada akhirnya nanti akan konten yang berulang-ulang. Kalau teman-teman ya lihat channel saya di sini, ini sebetulnya banyak konten yang berulang-ulang. Ngomongin peluang bisnis ekspedisi, cara membuka bisnis ekspedisi, terus itu aja yang di-create gitu. Yang penting banyak kontennya. Nah, jadi seperti itu Mbak Intan.
Nanti kita diskusi lagi, bisa di grup atau nanti kita ketemu di Rabu depan ya. Ini nanti yang belum kepotong video ini nanti akan saya share replaynya di di grup Depok Digital Center. Terima kasih untuk malam ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan oh ya, tugasnya ingat ya teman-teman yang sudah punya produk ataupun yang belum punya produk, silakan buat channel YouTube-nya, cari produknya, riset kata kuncinya, judul, bikin 100 judul. Sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzi. Terima kasih Pak Aris, semuanya, Mbak Intan. Terima kasih. Ya, Mas Fauzi, sama-sama. Makasih Ya. pencerahannya, Mas Fauzi. Ya, sampai ketemu lagi ya. Mas Fauzi. Ya. Nanti aja deh. Saya itunya. Mas bagus ya? Oke, Mas. Ya. Yuk, makasih semuanya. Ya, Mas.